Episode Tokoh Luwu Sulawesi Selatan. Rian Latif menjawab soal henggangnya dari Partai Gerindra dan kini bergabung dengan Gelora sebagai Bacalek DPR RI. Ada apa ya? Pak, Bapak ini kan sebelumnya lebih dikenal sebagai tokoh olahraga. Ya. Nah, saat ini apa sih yang mendasari Bapak saat ini mulai meniti karir sebagai seorang politisi, Pak? Jadi begini, dulunya saya memang seorang tokoh olahraga. Olahraga ini butuh kekuatan politik. Artinya, olahraga ini perlu ada perhatian khusus dari pemerintah, terutama bagaimana masa depan atlet-atlet kita yang berprestasi di tingkat daerah, nasional, dan internasional. Karena selama ini kan atlet kita dihargai hanya saat dia berprestasi, sedangkan atlet ini butuh kehidupan jangka panjang. Kenapa saya harus terjun ke dunia politik? Karena saya menganggap olahraga itu, prestasi olahraga itu menunjukkan jati diri bangsa yang kuat. Jika kita ingin memiliki bangsa yang kuat, maka bina masyarakat kita menuju prestasi olahraga. Karena prestasi olahraga itu harga diri bangsa. Coba buktinya kemarin kita juara sepak bola di SEA Games, 32 tahun kita menunggu hal itu. Nah, hal ini butuh kekuatan-kekuatan politik untuk memperkuat regulasi buat keberlangsungan tentang olahraga di Indonesia. Pak, beberapa hari ini nama Bapak ini kan ramai diberitakan di media. Di detik-detik terakhir Bapak memutuskan untuk pindah partai. Apa sih Pak yang mendasari akhirnya Bapak ini meninggalkan Partai Gerindra, Pak, yang awalnya menjadi tempat pendaftaran, Pak? Partai Gerindra itu adalah partai yang merupakan yang sesuai dengan ideologi politik saya. Jadi bukan sekedar untuk mencapai kedudukan di partai politik, tetapi kita harus sinkron dulu dengan ideologi sebuah partai. Seperti itu. Nah, kenapa saya pindah? Ternyata di partai politik, Partai Gerindra ini banyak oknum-oknum yang memanfaatkan jabatan, memanfaatkan para caleg. Contoh, adanya money politik, mahar-mahar yang tidak sesuai dengan regulasi partai. Contoh di Gerindra, saya dimintai 2,5 M hanya untuk dapat nomor urut. Kemudian adanya caleg titipan dari pengurus pusat. Ini tentu sangat mencederai apa yang disuarakan oleh Bapak Prabowo. Jadi saya lihat Bapak Prabowo harus membenahi internal Partai Gerindra sebelum menuju Pilpres, karena ini sangat berbahaya. Banyak musuh yang menggunting dalam lipatan. Itu yang sering saya tegaskan, dan saya harap ini menjadi perhatian khusus dari Bapak Prabowo. Contoh kemarin ada kejadian 2018, ada oknum yang memperjualbelikan dukungan sampai 3M dan sampai dilaporkan ke Mabes Polri. Tetapi orang itu masih dipergunakan di Partai Gerindra. Ada apa? Berarti setoran dia bagus di pusat. Artinya struktur kejahatan internal partai ini dinikmati oleh elit-elit partai itu sendiri. Begitu. Pak, sampai saat ini perlawanan-perlawanan apa saja yang sudah dilakukan, Pak? Saya sebenarnya tidak perlu melawan. Kalau mau melawan ya kita perang atau kita naik di ring tinju saja. Salah satu contoh adalah Ketua DPD Sulsel. Dia selalu mengkerdilkan saya untuk tetap di provinsi. Apa urusannya? Saya kan punya hak. Saya mendaftar di DPD untuk menjadi caleg DPR RI. Kenapa saya diarahkan ke provinsi? Ada apa? Kenapa? Karena saya ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan, terkhusus di Tanah Luwu. Rumor adanya persaingan tidak sehat antar caleg, apakah itu betul, Pak? Ya, bukan rumor lagi, itu fakta. Persaingan antar caleg yang tidak sehat yaitu adanya caleg titipan, mungkin maharnya lebih bagus, jadi dia diutamakan. Kita ini kader yang berdarah-darah, bahkan harta dan jiwa kita korbankan untuk kepentingan Bapak Prabowo menuju RI 1. Anda kan sudah tahu, saya Panglima pemenangan 2019 di Sulawesi Selatan. 2014 Prabowo Hatta saya juga kena tembak di patung kuda. Kurang apa lagi pengorbanan kita, tetapi di politik itu tidak melihat itu. Partai politik itu melihat Wanipiro, ini yang bahaya dan ini mencederai gitu. Pak, Bapak ini kan sebelumnya identik sekali dengan pendukung Prabowo. Nah, dengan keputusan pindah partai, bagaimana sikap pribadi Bapak dengan sosok Prabowo yang akan mencalonkan lagi sebagai calon presiden, Pak? Kalau saya secara pribadi, ini penilaian pribadi ya,
sosok Prabowo itu adalah guru politik yang sangat luar biasa. Kita tidak bisa menemukan tokoh politik pun dalam sejarah ini yang lawan politik bisa menjadi mitra yang mengalahkan dia. Itu butuh mental yang luar biasa, dan itulah yang dikatakan oleh Gus Dur, orang yang paling jujur untuk kepentingan bangsa dan negara itu Bapak Prabowo. Dan itu betul sekali. Musuhnya pun dia rangkul, musuhnya pun yang mereka jadikan seorang pemimpin mengkhianati dia, Pak Prabowo tidak pernah sakit hati. Nah, itu yang saya ambil poin dari Bapak Prabowo menjadi fondasi berpolitik saya, seperti itu. Nah, akhirnya Bapak memutuskan untuk pindah Pak dari Partai Gerindra ke Gelora. Kenapa Gelora Pak? Saya melihat Partai Gelora bukan karena dia partai kecil. Saya tidak melihat partai besar atau kecil. Saya melihat sosok-sosok yang ada di Partai Gelora, orang yang jujur, orang yang prinsip dan punya komitmen. Contoh Pak Fahri Hamzah, Anies Mata. Mereka itu orang-orang yang pemikirannya besar, global. Bagaimana menjadikan Indonesia sebagai negara superpower. Dan itu memang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena bangsa ini bangsa yang besar, punya kekayaan alam yang besar. Hanya kita, sumber daya manusia kita ini tidak dimanfaatkan oleh bangsa sendiri. Ini yang jadi problem. Orang Indonesia bukan orang bodoh. Orang Indonesia itu cerdas-cerdas. Hanya tidak diberi kesempatan dan kepercayaan untuk mengelola kekayaan alam sendiri. Karena apa? Orang asing itu punya duit. Semua pakai duit. Jadi partai politik aja kalau nggak ada duit, kita nggak dihargai gitu. Apalagi kita mau jadi sebagai operator di negara sendiri. Semua butuh biaya. Jadi politik kita itu dikuasai oleh pemodal, cukong gitu. Itu fakta. Pak, Bapak ini kan putra Luwu. Ya. Nah, dengan maju sebagai calon anggota DPR RI ini, apakah ada misi Pak terkait Luwu? Itu misi saya, memang cita-cita leluhur kami menjadikan tanah Luwu menjadi provinsi. Sudah sangat tersolimi Luwu Raya ini. Kekayaan alam Indonesia, Sulawesi Selatan itu dinikmati provinsi, kita hanya dapat ampasnya. Lihat aja di Sulawesi Selatan. Dari 24 kabupaten di Sulawesi Selatan, 2 kabupaten termiskin itu ada di Luwu Raya. Sangat rancu kan? Luwu Raya itu kan sumber pendapatan PAD terbesar di Sulawesi Selatan. Tetapi kenapa ada 2 kabupaten termiskin di Sulawesi Selatan? Itu kan tanda tanya. Dan perhatian pemerintah provinsi itu menganaktirikan orang-orang Luwu Raya. Makanya kenapa saya harus terjun ke dunia politik? Saya ingin mengawal proses pembentukan provinsi Luwu Raya. Karena itu cita-cita leluhur. Begitu. Pak, terakhir Pak, sebagai pendatang baru nih Pak di kancah pemilihan legislatif, seperti apa sih bentuk keyakinan Bapak untuk duduk? Ya, seperti pesan Pak Prabowo, jatuh bangun, jatuh bangkit, jatuh bangkit. Jangan pernah putus asa. Walaupun kita pendatang baru, tapi pengalaman kita tidak kalah dengan pemain lama. Kita ingin membenahi cara-cara politik yang tidak benar selama ini. Pendatang baru membawa suasana baru, menggelorakan semangat perubahan politik Indonesia menuju Indonesia superpower. Kepada seluruh masyarakat yang akan menghadapi pemilihan legislatif, pilih caleg, lihat karakter dan kehidupan pribadi dia selama dia berada di tengah-tengah masyarakat. Lihat kinerja dia, lihat komitmen dia, lihat keberadaan dia ketika dia berada di tengah-tengah Anda. Jangan hanya memilih karena faktor uang. Seperti itu.